Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluya jati, kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan para sepuh-sepuh seluruh Nusantara, kami ingin memberikan sebuah amalan berzikir sesuai dengan neptu kelahiran dalam bersolawat. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat itu banyak para sedulur ya. Sholawat itu banyak. Ada sholawat Nariyah, sholawat Jibril, dan macam-macam. Fungsi dan tugas dan keunggulannya juga beraneka macam. Maka dari itu, dari berbagai macam sholawat itu, pilihlah salah satu sholawat yang kira-kira tepat di dalam kehidupan para sedulur. Ada yang untuk perjualan, ada yang untuk kesehatan, untuk ketentraman hati, kehidupan, masalah-masalah agar mudah diberikan solusi, macam-macam para sedulur. Akan saya berikan 10 macam sholawat dengan keutamaan dan fungsi dan keunggulan yang berbeda-beda. Tapi sebelum itu para sedulur, saya akan memberikan suatu pencerahan sedikit tentang sholawat itu sendiri. Sholawat memiliki dua pengertian yang secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, sholawat berarti doa untuk mengingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara istilah, sholawat merupakan rahmat yang sempurna dan dijadikan sebagai doa untuk Kanjeng Rasulullah SAW sebagai bukti cinta dan juga penghormatan. Membaca sholawat sangat dianjurkan, bahkan Gusti Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatihi yusollu ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Subhanallah para sedulur. Malaikat saja juga disuruh untuk bersolawat. Apalagi kita yang mengakunya umat kanjeng Nabi, ya gage bersolawat. Kang, apa saja Kang keunggulan dari sholawat itu? Mangga kita saksikan 10 macam sholawat yang sudah saya rangkum untuk kehidupan kesehari-hari kita semua. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut manfaat membaca sholawat sesuai dengan fungsi dan keutamaannya masing-masing. Sholawat kun fayakun. Adapun keutamaan membaca sholawat kun fayakun adalah dapat menghilangkan sifat pelupa. Selain itu, bagi siapa saja yang membacanya, maka hidupnya akan dilimpahkan dengan keberkahan dan keselamatan dari sihir dan santet.
Inilah arti bacaan sholawat kun fayakun. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan para keluarganya, yang dengan rahmat itu Engkau menolak dari kami tusukan jin dan ta'un. Wahai Zat yang jika menghendaki sesuatu dengan hanya berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Sholawat Bani Hashim. Sholawat Bani Hashim sangat dianjurkan untuk dilafalkan sebanyak-banyaknya, terutama ketika sedang kesusahan atau merasa ketakutan, ketidaktenangan hidup. Berdasarkan anjurannya, maka dapat disimpulkan bahwa keutamaan sholawat ini adalah dapat memberikan kemudahan jalan dalam menghadapi masalah hidup. Inilah arti sholawat Bani Hashim. Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yakni Muhammad beserta keluarganya. Semoga selamat dan sejahtera. Sholawat Jibril. Keutamaan sholawat Jibril cukup banyak, yaitu bagi siapa saja yang membacanya akan dilimpahkan keberkahan dalam usahanya, ditinggikan derajatnya, serta diselamatkan dari malapetaka dan memperoleh syafaat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti sholawat Jibril. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Sholawat Al-Fatih. Bagi siapa saja yang membaca sholawat Al-Fatih akan mendapatkan beberapa keutamaan. Salah satunya adalah diampuni dosanya. Keutamaan lainnya adalah dilindungi dari gangguan jin, dimudahkan dalam menghadapi kesulitan, dilimpahkan rezeki yang luas, serta mendapatkan anugerah kesabaran. Inilah arti sholawat Al-Fatih. Ya Allah, curahkanlah rahmat takjil, salam sejahtera, serta keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebagai pembuka sesuatu yang terpuji dan penutup sesuatu yang terdahulu. Dialah penolong kebenaran dengan kebenaran dan pemberi petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya dengan kekuasaan dan ukuran Allah yang Maha Agung. Sholawat Qad Daqat. Keutamaan sholawat ini adalah rezeki yang berlimpah, kemudahan dalam menghadapi masalah, dapat mengabulkan keinginan atau hajat seseorang, serta dapat menyembuhkan kesurupan. Inilah arti sholawat Qad Daqat. Rahmat dan keselamatan semoga tetap atas engkau, wahai penghulu kami, ya Rasulullah. Habis daya upayaku, semoga engkau berkenan menolongku. Sholawat Nariyah. Keutamaan sholawat Nariyah sangatlah banyak dan dahsyat. Beberapa di antaranya adalah terkabulnya hajat dan doa seseorang, kelancaran rezeki, dihindarkan dari kejahatan, serta selalu dijaga Allah dari malapetaka. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, Allah akan memberikan banyak perlindungan dan keberkahan dalam hidup, seperti menghilangkan kebimbangan dan kesusahan, dihindarkan dari bencana, dimudahkan segala urusannya. Inilah arti sholawat Nariyah. Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, serta terurai dengan berkahnya segala macam buhulan, dilepaskan dari segala kesusahan, tunaikanlah segala macam hajat dan tercapai segala macam keinginan
dan husnul khotimah, dicurahkan air hujan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurahkan kepada para keluarga dan sahabat beliau, serta kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh engkau. Sholawat Tajmul Qiyam. Keutamaan sholawat ini adalah akan diampuni dosa-dosanya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad dawuh, barang siapa saja yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wala ali wasallim ketika berdiri, dosa-dosanya diampuni sebelum ia duduk, dan barang siapa mengucapkan ketika duduk, dosa-dosanya diampuni sebelum berdiri. Ini arti sholawat Tajmul Qiyam. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Sholawat Munjiat. Keutamaan sholawat munjiat bagi yang membacanya adalah dapat menerangkan hati, membaca pintu kebaikan, diangkat derajat dan pangkatnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala keinginannya, dan dihindarkan dari musibah. Bahkan Hasan Ibnu Ali Aswani menerangkan keutamaan sholawat munjiat, yaitu menyelesaikan masalah, membebaskan dari segala macam malapetaka atau bencana, serta meluruskan harapan seseorang. Inilah arti sholawat munjiat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan. Dengan rahmat itu, Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat yang tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati. Sholawat Tibbil Qulub. Keutamaan sholawat ini sangatlah dahsyat, yaitu bagi siapa saja yang membacanya akan diberikan kesehatan baik secara batin maupun lahir. Keutamaan lainnya adalah Allah akan menyembuhkan penyakit seseorang tersebut atas izinnya. Inilah arti sholawat Tibbil Qulub. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Engkau memberi keselamatan. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah memiliki banyak keutamaan bagi siapa saja yang membacanya. Beberapa di antaranya adalah diselamatkan dari fitnah orang-orang zalim, diperluas rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan dalam menghafal suatu pelajaran, hidupnya diberikan ketentraman, serta dapat semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Inilah arti sholawat Ibrahimiyah. Ya Allah, berikanlah sholawat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia.
Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi para sedulur ya, 10 macam sholawat, keunggulan, manfaat dari masing-masing sholawat itu. Silakan para sedulur memilih dari sholawat itu sendiri. Sudah cocok? Mangga, tinggal kita bagaimana caranya untuk berzikir di dalam sholawat itu. Para sedulur, lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, para sedulur membaca kunci untuk bertawasul, yaitu bersyahadat 3 kali dalam 1 kali nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam 1 kali tarikan nafas ya, 3 kali. Setelah itu para sedulur bertawasul. Setelah bertawasul, para sedulur mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 7 kali, beristighfar 7 kali, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, lalu membaca surat Al-Falaq 7 kali, lalu Anas 7 kali, dan Al-Fatihah 7 kali, masing-masing 7 ya para sedulur. Setelah selesai dan sedulur sudah memilih sholawat itu, misalkan sholawat Jibril yang gampang saja ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan seperti itu ya para sedulur. Tinggal menentukan, saya harinya lahirkan hari Senin misalkan. Jika para sedulur lahir hari Senin Neptunnya berapa? Insya Allah nanti akan saya catat ya. Di layar monitor akan saya tampilkan Neptun dari setiap harinya. Hari Senin Neptunnya itu adalah 4. Tinggal 4 ditambah 1 jadi 41. Bukan 4 ditambah 1 jadi 5, tidak. Jadi 4 ditambahkan 1 jadi 41. Itulah total zikir dalam bersolawatnya sedulur. 41. Kan kalau saya hari Selasa adalah 3 Neptunnya, tinggal tambahkan lagi 1 jadi 31. Itulah total zikir di dalam sholawat sedulur ya. Paham ya Kang? Saya hari Kamis adalah Neptunnya 8 tambah 1 jadi 81 kali berzikir. Seperti itu para sedulur ya. Insya Allah mudah-mudahan pasti paham. Dan sudah saya tampilkan juga Neptu dari hari-hari. Itu saja para sedulur yang mudah-mudahan berkah, bermanfaat, tidak hanya untuk sedulur, terutama untuk diri saya yang lagi belajar untuk menjadi baik. Itu saja para sedulur, mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal penyampaian. Saya minta ampura sedalam-dalamnya. Saya pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.